Pada 19 Februari 1994, Gloria Ramirez, seorang wanita berusia 31 tahun, dilarikan ke Rumah Sakit Umum Riverside di California pada pukul 20.15. Gloria, yang sebelumnya telah didiagnosis menderita kanker serviks, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar, tetapi tampak linglung dan tidak dapat menjawab satupun pertanyaan yang diajukan oleh petugas medis dengan benar. Setelah diperiksa, diketahui kalau detak jantung Gloria terlalu cepat, pernapasannya dangkal, dan tekanan darahnya rendah. Gloria kemudian diberikan beberapa obat dan penanganan untuk menstabilkan kondisinya. Namun, tubuh Gloria kemudian tidak menunjukkan respons, sehingga staf UGD memutuskan untuk melakukan defibrilasi jantung. Saat itulah para perawat melihat adanya lapisan berminyak di tubuhnya dan mencium bau manis bercampur dengan aroma mirip bawang putih keluar dari mulutnya. Susan Ken, seorang perawat, sedang mengambil sampel darah dari lengan Gloria ketika ia mendadak mencium bau amonia dari jarum suntik yang ia gunakan. Ia kemudian menyerahkan jarum suntiknya kepada seorang mahasiswa kedokteran, Julie Gorczynski, yang melihat adanya partikel berwarna kuning kecoklatan dalam sampel darah yang telah diambil. Tidak lama kemudian, Susan mengeluh wajahnya terasa terbakar dan kemudian pingsan. Dr. Humberto Ochoa segera memanggil Tandu untuk membawa Susan keluar dari ruangan. Sementara itu, Julie mulai merasa mual dan pusing. Ia pun keluar dari ruangan dan duduk di meja perawat, tetapi tak lama kemudian juga pingsan layaknya Susan. Selanjutnya, Maureen Welch, seorang terapis pernapasan yang sedang ada di ruangan tempat Gloria dirawat juga pingsan. Setelahnya, serangkaian staf lain mulai mengalami gejala yang sama, menyebabkan keadaan darurat internal. Semua pasien UGD lain kemudian dievakuasi ke tempat parkir rumah sakit. Sementara, semua staf yang tiba-tiba jatuh sakit malam itu melepaskan pakaian medis mereka lalu memasukkannya ke dalam kantong yang disediakan di tempat parkir. Sementara itu, satu tim medis kecil tetap bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa Gloria. Sayangnya, setelah 40 menit CPR dan defibrilasi, Gloria Ramirez dinyatakan meninggal pada pukul 20.50. Dua perawat kemudian memindahkan jenazah Gloria ke ruang isolasi. Salah satu dari perawat itu, Sally Balderas, tidak lama kemudian mulai muntah-muntah dan mengeluh bahwa kulitnya terasa terbakar. Secara keseluruhan, 23 dari 37 staf yang bertugas malam itu mendadak jatuh sakit, dan 5 diantaranya bahkan harus dirawat di rumah sakit. Balderas menghabiskan 10 hari di rumah sakit akibat apnea. Gorczynski dirawat selama 2 minggu di unit intensif karena hepatitis dan nekrosis avaskular di lututnya, yang membuatnya harus menggunakan kruk selama beberapa bulan setelah dirawat. Tim bantuan dengan baju hazmat tiba tak lama kemudian dan memeriksa kondisi rumah sakit, tetapi tidak menemukan bahan kimia apapun yang dapat menyebabkan kekacauan malam itu. Beberapa hari kemudian, kantor Coroner Riverside melakukan autopsi jasad Gloria di dalam ruang pemeriksaan kedap udara. Mereka memeriksa jenazah serta udara di dalam kantong jenazah, tetapi hasilnya tidak konklusif apakah jasad Gloria adalah penyebab dari peristiwa malam itu. Tetapi mereka menyimpulkan kalau penyebab kematian Gloria adalah disritmia jantung akibat gagal ginjal yang disebabkan oleh kanker serviks yang dideritanya. Sampai saat ini tidak diketahui secara pasti apa penyebab sebagian besar staf yang ada di UGD tiba-tiba jatuh sakit. Tetapi kasus ini kemudian banyak dikenal dengan kasus wanita dengan tubuh yang beracun.